Assalamualaikum. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kita Counseling Movie. Nah, kali ini kita lagi bikin Ekofi Education Counseling Movie. Ekofi ini berisi tentang edukasi yang menyangkut keberkaian dan permasalahan yang ada di Fakultas Taqwa. Kali ini Ekofi mengangkat tema tentang insecure. Kira-kira teman-teman mahasiswa Fakultas Taqwa tahu nggak sih insecure itu apa? Untuk lebih lanjutnya, yuk langsung kita tanya-tanya. Boleh duduk. Mau nanya, namanya siapa, dari jurusan apa? Namanya Regita Ayu Ansari dari jurusan Bimbingan dan Coaching. Aku Nimah dari BKI. Nama aku Mita, aku jurusan KPI. Husni Mubarok dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Nama saya Resti dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Siapa lagi? Nama saya Sulihat dari Bimbingan Konseling Islam. Ketika Teteh mendengar kata insecure, apa sih insecure itu? Insecure itu kalau sepengetahuan saya kayak merasa kurang nyaman atau minder gitu ya. Terhadap diri sendiri gitu Iya. Insecure ya? Ya. Kalau menurut aku insecure tuh tentang orang-orang yang kurang produktif aja sih. Masalah tentang dia nggak percaya diri dan segala apapun itu sebenarnya bisa diatasi kalau dianya produktif. Jadi nggak selalu dia memikirkan tentang kurangnya diri dia gitu aja sih simpelnya. Oke, baik. Aku nggak tahu secara khusus ya, cuma setauku insecure itu rasa tidak kepercayaan diri ya. Insecure, tidak percaya diri. Ya. Mungkin lebih ke apa ya? Kurang kepercayaan aja. Tidak yakin. Tidak yakin akan diri sendiri gitu ya. Insecure tuh kayak rasa kurang percaya diri gitu kan. Nah, terus insecure itu hal yang wajar atau tidak sih? Sebenarnya wajar-wajar aja, tapi kalau berlebihan kayaknya nggak bagus gitu ya. juga Nggak gitu bagus ya. gitu ya. Wajar, pasti semua orang punya. Menurutku itu wajar karena naluri seorang manusia. Maksudku ketika dia memang merasa tidak nyaman oleh perkataan orang lain, dia insecure itu wajar. Iya, wajar. Dia juga pasti merasa ingin melebihi orang lain, tapi ketika keadaannya mentok ya sudah gitu loh. Ya, Nanti betul. dia merasa tidak percaya diri kayak gitu. Apa yang menyebabkan Teteh itu insecure menjadi insecure? Pernah sih, sering sih, karena Sering, mungkin tapi tidak pernah aku ambil hati, ya kayak dikatain gendut lah atau mungkin hitam lah, terus ya dikata-katain pendek lah, segala macam lah, karena mungkin ya memang fisikku tidak terlalu sesempurna perempuan-perempuan lain. Betul, tapi tidak dimasukkan dalam hati gitu. Ya, karena aku anggap itu bercanda, tapi kalau memang sampai berlebihan ya kadang sakit hati juga, kepikiran gitu, pengen ngerubah biar orang lain memuji kita, tapi ya kurasa itu nggak perlu gitu. Oh iya, betul. Biasanya sih dari apa ya? Diri kita, dari diri pribadi sih. Nah, dari diri sendiri gitu Nah. yang menyebabkan insecure itu. Sekarang tuh banyak yang namanya body shaming. Body shaming itu sebenarnya nggak boleh. Kadang mungkin fisik seseorang tuh kayak kurang memadai gitu kan ya. Kayak misalkan saya nih, mungkin di mata orang lain itu fisik saya kurang. Jadi kebanyakan orang kayak bilang, apa sih kamu tuh kayak pendek, gendut, gini-gini. Jadi mungkin itu yang nyebabin saya tuh jadi insecure kayak gitu, kurang percaya diri kayak gitu sih. Apakah insecure itu membahayakan atau tidak bagi dirinya sendiri? Bahaya banget kalau ini terus-terusan ada di dalam diri seseorang. Kalau orang ini nggak bisa ngerubah sifat insecure dia ini, dia bakalan terganggu produktivitasnya. Jadi apa-apa dia serba insecure Malu deh, gitu ya? malu segala apa. Caranya menangani supaya kita itu insecure atau percaya diri terhadap diri sendiri kita itu apa sih, Teh? Tanemin rasa percaya diri bahwa semua orang tuh diciptain di dunia ini tuh sempurna kayak gitu. Jadi mungkin kita punya kekurangan gitu, tapi kekurangan itu dijadikan sebagai kelebihan kita gitu, buat memotivasi kita supaya lebih maju kayak gitu sih. Intinya kita harus bersyukur gitu Iya. ya terhadap apa yang kita miliki gitu. Iya kayak gitu. Oke, Teh, jawabannya mantap sekali. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, mungkin itu saja, Teh. Makasih atas jawabannya nih. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Teh. Oke, sama-sama. Ya baik, Teh. Terima kasih ya atas jawabannya. Makasih ya, Kak, atas jawabannya. Terima kasih. Untuk lebih pasti, yuk kita langsung tanya ahlinya. Jadi apa itu insecure? Insecure itu adalah rasa tidak aman yang dimiliki oleh individu. Pada umumnya rasa tidak aman ini akan mengganggu pada aspek kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling banyak kita temui adalah akibat dari insecure ini
rasa ketidakpercayaan diri individu itu muncul dan mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Banyak ahli daripada psikologi mengatakan bahwasanya insecure ini apabila terus-menerus dipertahankan maka akan menyebabkan yang namanya mental illness, jadi gangguan mental secara psikologis. Kalau rasa tidak aman yang dimiliki individu itu terlalu banyak dan membebani kehidupan sehari-hari, maka berbagai macam aspek daripada kegiatan kita itu akan terganggu. Nah, apa saja faktor yang menjadi penyebab insecure ini ada pada diri individu? Yang pertama, bisa jadi itu diakibatkan oleh masa lampau atau pengalaman masa lampau. Pengalaman masa lampau itu seperti apa? Mungkin pernah yang namanya mengalami putus cinta, mengalami pengkhianatan, mengalami ejekan, bulian dan segala macam. Itu juga menjadi salah satu faktor insecure itu muncul pada diri individu. Faktor yang kedua adalah, ini yang paling menarik untuk kita bahas. Faktor yang kedua adalah faktor pola asuh orang tua. Nah, ini banyak daripada ibu-ibu, khususnya karena ibu-ibu itu lebih banyak waktunya dengan anak di rumah. Para orang tua itu tidak menyadari bahwasanya insecure itu bisa disebabkan oleh pola asuh mereka. Pola asuh yang seperti apa? Yang suka membanding-bandingkan anak mereka dengan anak orang lain, yang mempunyai ekspektasi yang berlebihan kepada si anak. Misalnya, kamu harus mempunyai nilai yang segini, kamu harus lulus tepat waktu, kamu harus menjadi dokter, kamu harus. Nah, kata-kata harus yang ada ekspektasi kepada si anak, yang dirasa bahwasanya si anak itu merasa tidak aman. Kalau seandainya saya tidak seperti itu, apa yang akan terjadi? Saya tidak mampu melakukan itu, tapi saya tidak punya pilihan. Nah, itulah faktor yang menjadi penyebab insecure itu muncul. Dan apalagi faktor yang dari pola asuh tadi, bahwasanya individu atau orang tua tidak menyadari bahwasanya reward atau penghargaan yang diberikan kepada si anak itu bisa membantu rasa atau meningkatkan rasa kepercayaan diri pada si anak. Dan kalau kita lihat lagi ciri-ciri orang yang punya insecure itu, orang yang haus akan pujian. Orang yang haus akan pujian itu juga ciri-ciri orang yang mempunyai insecure. Nah, yang pertama kali kita lakukan apa? Kita harus tahu dulu nih, ciri-ciri ini apakah saya miliki atau tidak. Nah, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ciri-ciri dari insecure tadi. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan kalau kita memang mempunyai insecure? Yang kedua adalah melawan pikiran negatif. Melawan pikiran negatif itu apa contohnya? Misalnya, ketika kita akan tampil makalah pada mahasiswa ini pada umumnya, tampil di depan umum, di depan kelas. Nah, itu harus punya pikiran positif. Singkirkan pikiran negatif bahwasanya orang-orang tersebut menunggu kehadiran saya, maka saya akan memberikan hal yang terbaik. Nah, itu cara kita untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Dan yang ketiga adalah usahakan untuk selalu hidup di masa sekarang. Banyak daripada individu itu selalu berbalik ke belakang menggunakan kaca spion. Kalau melakukan apa-apa, melihat ke belakang, melakukan sesuatu, melihat ke belakang. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah kita melihat apa yang akan kita kerjakan hari ini dan untuk ke depan, bukan melihat ke masa yang lampau. Nah, itu adalah beberapa cara untuk menghindari atau mengurangi insecure dalam diri kita. Berbagai jawaban dari mahasiswa saya rasa sudah juga banyak yang paham tentang insecure. Nah, mulailah dari hari ini kita cross check diri kita masing-masing, apakah saya punya insecure dalam diri saya dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Dan apa yang harus saya lakukan ketika saya mempunyai insecure yang berlebihan atau rasa tidak aman yang berlebihan, maka kita melakukan step by step yang sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas sedikit banyaknya tentang insecure. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu dong pastinya apa itu insecure, faktor-faktornya, ciri-cirinya. Bahkan kita sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi insecure yang terjadi terhadap diri seseorang atau diri kita sendiri. Jadi, untuk teman-teman yang merasa insecure, yuk perbanyak bersyukur. Karena apa? Karena setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan jadikan kekurangan kita sebagai halangan dalam langkah menuju kesuksesan. Keep spirit, loving and be yourself confident. See you in next coffee.